Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini di hari Selasa. Semoga kita semua tetap semangat belajar di rumah dengan mematuhi protokol COVID-19, yaitu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker dan menjaga jarak agar kita saling melindungi. Anak sekalian, tadi pagi kalian sudah menjalankan semua aktivitas. Itu menandakan kalian jadi anak yang soleh, disiplin, yang menjadi anak kebanggaan bunda dan yanda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah kegiatan hari ini. Ya, kita lanjutkan di pembelajaran ketiga, subtema 3, tema 1, pembelajaran 3 dan 4 di halaman 59 sampai 62. Pelajaran sekarang yaitu IPS, Bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran, aku harus tahu keistimewaan negaraku tercinta sebagai negara maritim. Aku bisa menuliskan ide pokok dari teks, dan siswa hafal Pancasila dan berperilaku sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, mari kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dialah Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian aku akan paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Al-Quran. Ya, ini profil kelas 5 SDT Nurul Ilmi, wali kelas dan alamat. Ya, kita lanjut. Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Ini pelajaran IPS. Mengapa kira-kira? Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Jawabannya adalah karena Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Yang kedua, Indonesia mempunyai kepulauan yang banyak dan semua dikelilingi oleh laut dan sumber daya alam yang melimpah. Jadi dari situ mata pencaharian masyarakat Indonesia di pesisir pantai adalah yang pertama menjadi budidaya kerang mutiara. Selanjutnya adalah nelayan ikan. Dan yang ketiga adalah pemandu wisata. Ya, anak sekalian, di sini mengenal Indonesia sebagai negara maritim dunia. Secara historis, negara dan maritim memang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Indonesia negara maritim di dunia. Yang pertama, terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan menghubungkan benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis-garis pantai lebih dari 99.000 km. Yang ketiga, kekayaan ekosistem bawah laut menjadi salah satu sektor pariwisata yang diminati oleh banyak orang. Yang keempat, 80% industri dan 75 kota besar berada di wilayah pesisir. Yang kelima, memiliki beragam satwa laut mulai dari ikan sampai terumbu karang. Yang keenam, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak. Ya,
Ini adalah dampak positif dan negatif apabila kebudayaan asing dan kebudayaan masyarakat setempat ada mempengaruhi letak geografis Indonesia. Apa aja yang terpengaruhi? Dampak positifnya yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Tetapi dampak negatifnya hilangnya budaya asli karena terpengaruh budaya asing. Kemudian dampak positif lain, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keberagaman budaya. Adapun dampak negatif, dampak buruknya adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan di tempat itu. Lanjut. Di pelajaran PPKN kita akan mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kita semua sudah hafal Pancasila ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol atau lambang pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan dilambangkan kepala banteng. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padiran kapas. Jadi terdapat pada sila-sila Pancasila itu nilai-nilai luhur Pancasila. Yang pertama adalah setiap warga negara berhak mempercayai agama yang sesuai keyakinannya. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadahnya dan setiap warga negara mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Yang kedua, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara menjalankan hak dan kewajibannya harus secara adil sebagai warga negara. Memiliki rasa tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosial. Toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak mengolok antara satu dan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air, pasti ya nak ya, dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kerukunan suku, keragaman suku, agama dan budaya. Yang keempat, setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksa kehendak kepada orang lain, mengutamakan hasil musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah pun dilakukan secara mufakat. Yang terakhir adalah setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong, peduli antar sesama. Ini adalah pelajaran PPKN. Kita lanjutkan di pembelajaran 4 yaitu muatan IPS, PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui kondisi geografis terhadap budaya dan alat transportasi. Kemudian dapat menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon, bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah kalian dengan nama agama Allah dan jangan berpecah belah. Ya. Yang pertama adalah pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Secara geografis Indonesia dapat dilihat ketampakan terdiri dari daratan tinggi dan dataran rendah, sehingga mempengaruhi alat perhubungan. Hampir setiap daerah ada bandara dan pelabuhan sebagai tempat berhenti, sehingga dapat diketahui ada bermacam suku dan budaya yang terdapat di Indonesia. Dan alat transportasi yang berbeda untuk menyambung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Indonesia terkenal dengan kaya budayanya, di sana banyak suku dan bahasa yang berbeda-beda dari satu pulau ke pulau lain. Bahkan setiap pulau ada beberapa suku dan beraneka ragam dari adat, busana, makanan, serta upacara adat. Ya, kita lanjut ke pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan ide pokok. Kita ingat apa saja yang perlu diperhatikan dalam
menuliskan ide pokok atau menentukan ide pokok. Yang pertama adalah membaca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. Kemudian buatlah pertanyaan di dalam hati. Paragraf itu membahas apa? Yang ketiga, buatlah jawaban atas pertanyaanmu tadi. Yang keempat, tulislah ide pokok sesuai jawaban yang sudah disimpulkan. Contohnya, perhatikan cairan. Contohnya adalah sebuah teks. Perhatikan cairan yang masuk ke dalam tubuhmu. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa terkena dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang. Badan kita juga akan terasa lemas. Paragraf kedua, ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Caranya dengan melihat warna urin kita. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Paragraf ketiga, kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata kelebihan minum air saat olahraga itu bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan minum air saat berolahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Penjelasannya pada paragraf di atas mempunyai kalimat utama. Mengatur pola minum air ternyata sangat penting. Dari kalimat utama tersebut dapat diperoleh ide pokoknya adalah pentingnya mengatur pola minum air. Ide pokok itu sudah mewakili isi paragraf dengan kata kunci mengatur pola minum air sangat penting. Karena kalau tubuh kekurangan cairan bisa menyebabkan dehidrasi. Selanjutnya mari kita tentukan ide pokok paragraf kedua. Ada baiknya kita baca lagi paragraf kedua. Paragraf di atas mempunyai kalimat utama. Ada cara untuk mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Setelah itu, kalimat itu dijelaskan beberapa kalimat penjelas yang berisi informasi atau pernyataan tentang cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Dapat kita simpulkan, ide pokok paragraf di atas adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Paragraf ketiga. Setelah dibaca dengan seksama, paragraf di atas membahas tentang akibat negatif jika kelebihan cairan tubuh. Hal itu terkandung dalam kalimat utama paragraf, yaitu kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Kalimat utama tersebut kemudian diperjelas dengan kalimat penjelas yang menginformasikan akibat-akibat jika kelebihan cairan yang masuk ke tubuh. Jadi, ide pokok paragraf di atas adalah akibat negatif jika kelebihan cairan yang masuk ke tubuh. Jadi kita bisa simpulkan, secara keseluruhan ide pokok yang terkandung dalam 3 paragraf bacaan di atas dapat diringkas sebagai berikut. A. Ide pokok paragraf pertama adalah pentingnya mengatur pola minum air. Yang B. Paragraf kedua, cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Yang C. Ide pokok paragraf ketiga adalah akibat negatif jika kelebihan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Sudah paham? Ya. Mungkin cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.